aura-auranya tuh udah bawa aura-aura negatif kayaknya. Lagi kegiatan pagi di sini. Iya, Pas malam kegiatannya di sini. malam ya kadang nginep di sini. Dengar-dengar udah banyak dengar cerita dari ya penjaga sekolah ataupun alumni ataupun teman-teman yang lain tentang ada yang datang kayak pengen gede gitu. Ya nggak sih, Nar? Iya, betul. Pindah tempat, soalnya tadi tiba-tiba hujannya deras banget, kita semua basah. Jadi kita lanjut lagi cerita Kak Aden yang tadi sempat kepotong. Lanjut ke Kak Aden. Oke, tadi sama mana sih? Sama Ajro. Oh ya, yang Ajrunya, nanya Kak Ajru. Iya nih. Nah, lanjut ya. Kebetulan pas waktu kakak nanya Kak Ajru kan makmum di belakang kakak. Nah, kakak bilang, enggak, Ajrunya bilang dulu itu tuh. Kan tadinya apa tuh kayak ngasih tahu ke kakak tuh, iya bener kayak gitu juga ngalamin juga. Nah terus kakak nanya, Jru, datangnya sebelah Jru kan nih? Iya kak, bener, jadi saya bener ya, sebelah datangnya. Terus Ajri juga bilang, nah kebetulan pas waktu Ajri juga ngimamnya tuh di belakang kakak, kan harusnya kalau makmuman tuh setara gitu tuh imbang. Nah terus nggak tahu tuh itu tuh siapa yang bilang, Ajri tadi makanya bilang, iya bener, oh kalau misalkan makmuman terus makmumnya nggak seimbang, maksudnya tuh misalkan ini kan imam, nah imam kan harusnya makmum dua tuh di tengah-tengah, imam tuh tengah-tengah. Nah tapi mereka gini, jadi kayak imam di tengah, nah makmum si Ajri tuh pas belakang kakak, karena sebelah Ajri, jadi tuh nggak seimbang. Jadi itu tuh ada yang ngisi. Siapa yang ngomong? Dinar itu ngomong. Kata, iya, kakak juga baru inget. Oh iya, apa iya bener tak kayak gitu ya? Kata itunya, kayaknya mah kayak gitu. Terus berarti Ajrul ngerasain dong pas waktu itidal, maksudnya bangun dari ruku ke itidal, kayak ada yang kata gitu. Iya ngerasa kayak jadi tuh kayak ada yang ikutan makmuman juga di sebelah gitu. Kata, berarti persis di sebelahnya aja. Iya, persis di sebelahnya Ajrul. Terus langsung nengok. Ada di situ tuh udah feelingnya tuh ada, terus kayak ada, jadi pas waktu itu ada yang bilang juga nggak sih kayak ada suara kayak suara apa namanya ini cewek, iya cewek di sebelah kantin. Siapa yang bilang gitu? Ajru pertama tuh Ajru. Nah abis Ajru kan kayak nanya-nanya ke yang lain. Nah kira-kira itu tuh cuman Dinar doang yang ngerasain, ternyata Ajru juga ngerasain. Ada suara cewek, terus juga kayak ada suara kayu jatuh gersak-gersak di samping kantin. Iya, nah itu yang paling bikin udah deret tuh. Bertiga tuh, tatap-tatapan lagi. Terus Ajri berarti itu yang bilang ya? Nah itu bilang, Kak, bener gak sih pas itu kayak ada suara orang ini juga sih, suara cewek ya, sama suara gersak-gersak itu dari mana? Dari arah kantin. Dari arah kantin. Terus kakak bilang, tak godain Ajrinya. Itu kalau suara cewek pas waktu itu pernah dengar mitosnya kalau itu kayak ada cewek yang apa namanya emang cewek gitu. Nah emang kalau pas waktu masa-masa kayak ketiga kayak gitu tuh sering kayak ganggu anak ya orang. Nah ada namanya itu tuh apa ya namanya, lupa. Itu apa ya, pernah tak bilang apa ya nama itu ya? Iya apa ya, saya lupa namanya. Nah pokoknya itu ada namanya itu tuh si apa gitu. Nah serius kak udah kayak tajwidnya gitu, padahal kan cuma minta saya terpedeng. Serius kak iya bener tiba-tiba langsung pada balap-balapan langsung mereka lari terus langsung kan kayak bawahnya apa namanya gigit lagi tuh ya, kayak buat merinding lagi. Terus mereka kabur, ngapain lari malah juga dia kadangnya juga takut. Malah juga takut. Enggak, aman. Kalau waktu itu ya kalau merinding ada kan pas waktu itu bilang udah tenang aja, berusaha tegak. Udah itu datang kan, nyamperin, udah ngapain lagi saja aja. Ya kak, tapi seriusan mastiin lagi. Mereka mastiin lagi, kak seriusan kan tadi bilang beneran rasain gitu, malah kakak kaget tiba-tiba kayak ada yang ikutan lagi kan gitu. Untungnya nggak nepok ya? Iya untungnya nggak nepok. Kalau itu tiba-tiba nepok, itu bahaya ya. Nepok kan ya masih tinggi juga mungkin ya. Iya. Ini anjing juga ngapain nepok lagi, padahal nggak
untung nggak nepok, Untung nggak. ngerasain doang. Bayangin aja kayak sepibetan kayak gini nih, ini belakang nih gini, datangin gitu. Iya sih. Kayak si Apalagi bayangannya kalau bayangan gede pasti terasa banget sih. datang juga. Nah, kalau mau sekalian ngasih tahu cerita nih banyak nih. Nih. Ini pengalaman kakak aja dulu ya. Ya, Udah. ha. Cukup kita aja dulu deh kalau yang pengalaman kakak mungkin kan. Nah, mungkin dari Dinara sendiri ada pas di cerita itu mungkin Dinara ngerasain hal yang sama tapi mungkin lebih parah. Siapa tahu dianya ganggu Dinar atau ngejambak Dinar. Oke, terus lanjutin dari cerita Kak Aden ya yang tadi Ya. ya. Dari mulai awal pertama itu ya kita sama buka sepatu yang di lapangan voli itu. Terus kita coba wudhu tuh di situ, selesai wudhu masuk. Dari pas mulai masuk masjid nih udah punya feeling bener nih, udah punya feeling gak enak. Di situ tuh soalnya sholatnya malam udah hampir jam berapa? Jam 9 lebih lah di situ tuh kalau nggak salah. Udah lewat Soalnya ya. Nah di situ kan yang tadi Kak Aden bilang kan ada bayangan hitam. Ada bayangan hitam. Nah kalau apa namanya Kak Aden kan sebagai imam ya istilahnya di belakang lah ngeliat selaput hitam gitunya. Nah ini Dinar posisinya di belakang nih sebagai makmum. Nah Dinar nggak denger jelas kayak ada kalau orang masuk kan bisa ada deg-deg gitu kan, apalagi di sajadah. Nah di sajadah itu kayak ada suara orang jalan, tep kayak gitu. Otomatis kan Dinar tadi sholatnya kayak sah nggak sah gitu tuh sebenarnya. Kalau pikirannya kemana-mana nih, soalnya tadi kita kadang kemana-mana. berani, kadang takut kalau misalkan sama hal-hal gitu tuh. Terus sempat sujud tuh kan lihat ke belakang gitu tuh kayak gitu. Untung pas di belakang pas sujud ngeliat ke belakang tiba-tiba nongol gimana coba? Tapi pas lihat kayak gitu nggak ada apa-apa. Pas lihat samping rada gini kan biasanya kan kelihatan gitu kan lagi sholat kelihatan nggak ada apa-apa samping aja dulu kan pikirannya ya udah nggak ada apa-apa gitu di tepinya aja kan biasanya di ujung sini kan biasanya suka ada hitam-hitam iya, gitu kan kayak biasanya lewat, ya ya. iya kayak gitu ntar mikirnya itu adalah biasa aja. Terus kayak ada yang tadi kan dibilang pernah ada motor ya Kaden Iya. motor dah kira-kira di situ tuh pemikirnya ya udah cuma penjaga sekolah biasa. tengah mengeno gitu ya. Tapi kan mikir dulu ngapain malam-malam ke arah hutan. Nah dia naik motornya ke hutan terus ke arah kantin. Wah, bener banget Iya. jadi kayak kalau itu kan kayak ada suaranya gitu loh kan dari suara yang track jogging. Iya, dari Tiba-tiba situ. kayak kresek-kresek gitu. Terus kayak masuk ke hutan. Iya, makanya kenapa kita Dinar bisa bilang itu kayak masih ke daerah kantin karena ada suara kresek-kresek. Nah, kan nggak mungkin kan kalau ke lapangan suara kreseknya kresek-kresek tapi Iya. aja. Tapi Iya. kan kita lebih apa ngarahnya tuh ngapain ke kantin? Ya bener. malam-malam Malam-malam ngapain? Apalagi kalau misalnya kalian anak-anak Semanis ini yang udah sering ke Semanis pastinya tahu daerah kan itu daerah yang agak horor, Iya. horor banget sih kayaknya mah. Apalagi kalau malam-malam. Yoi. Udah mana di situ pohon beringinnya kan lebat banget ya. Ada pohon beringin Kan kan. horor cuman sedikit Ya merinding lah. sensasi lah. Iya. Pengalaman. Iya. Nah pas udah motor itu tuh motornya tuh kayak masuk doang ke dalam tuh ke kantin. Nah tapi udah nggak ada suara apa-apa lagi gitu kayak udah hilang aja Hilang. gitu. Jangan-jangan Nggak ada suara apa-apa sih lagi. itunya parkir kayaknya sih. Kayaknya. Itunya. Itu parkirnya di Iya. depan sekolah. Iya. Kayak situ tempatnya. Ya, terus juga kan lanjut ya, kita waktu itu udah bikin fashion box di Instagram, nanyain buat kalian-kalian semua yang pernah ngalamin cerita horor apa enggak. Nah mungkin nanti bisa disamain nih sama cerita Kak Aden nih. Iya. Siapa tahu di cerita-cerita kalian ada yang ngerasain Saya sama. juga. Bisa. Pertama dari Kak Istiana _ kebetulan Kak Is juga ini alumni. Iya alumni. Kak Is cerita pernah waktu itu lagi nginep di sekolah acara OSIS terus mandi di WC dekat pohon gede. Yo. Jadi mungkin di WC dekat kelas 11 IPS yang dekat pohon beringin. Iya. Nah itu sih juga dengar-dengar ya kalau dia sendiri itu kan WC perempuan ya. Dengar-dengar di situ juga banyak kejadian-kejadian horor. Jadi kayak suka ngemati-matiin lampu segala macam kayak Oke. gitu. Kak Aden Apa dulu. Kak Aden Sambung ada ya. cerita? Kak Aden dulu, Kak Aden dulu. Kak Sambung. Kalau masalah itu bener nih, relate juga sama yang Kais ceritain. Ceritain. Jadi kan kalau OSIS kan setiap malam, maksudnya bukan setiap malam, setiap ada kegiatan. Kadang kalau Ya. acara-acara gede kan kita nginepan. Terus kalau itu karena ada yang pulang dulu, ada yang nginep Ya. juga. Nah kebetulan pas waktu itu malam itu kita kan lagi pada nginepan. Nah terus ada siapa ceweknya lupa. Pokoknya kayak dari sana terus ada yang lapor tiba-tiba Den jurusan tadi enggak mereka kayak apa namanya cewek kalau mau ngobrol gimana sih kayak rempong-rempong gitu kan jadi kepo kan lagi pada kenapa ya terus mereka bilang Den tahu nggak tadi pas waktu lagi di kamar mandi jadi kayak kamar mandi yang ceritain guys tuh yang itu Iya. lampu tuh tiba-tiba tak Nah, iya. nah itu terus kan kaget ya pas waktu itu bilang oh enggak mungkin
lampunya konslet doang. Jadi emang soalnya gitu. nah, kadang lampu WC daerah situ itu emang kadang tuh suka nyalamati sendiri emang karena konslet atau apa gitu. Kakak juga kurang tahu soalnya dengar dari yang cerita sebelumnya juga si lampu daerah situ tuh emang sering konslet. Cuman katanya udah diperbaikin bilang. Nah, kebetulan saat itu si temen tuh cerita katanya itu konslet tak sendiri bilang mungkin konslet doang. Ya. Terus akhirnya ya maksudnya sih konslet doang sih. Ya mungkin masih tinggi udah kesana tay. Enggak takut deh. Ya udah ngomong kesana aja, saya kira kesana kan. Lampunya bener lagi, nggak cetak lagi tuh. Nanti kayak cuman iseng doang kayaknya mah, tapi ya kita juga nggak tahu tuh bener apa enggak. Nah, terus tanya lagi, tuh mana yang nggak cetak gitu konslet doang kali? Apa mungkin kan biasa kayak misalkan arus listriknya rada gimana gitu tuh? Kendor gitu biasanya juga kayak gitu. Terus nggak tahu, serem lagi sumpah itu, langsung pada kabur. Makanya emang dengar juga setiap apa juga kakak juga pernah ngerasain sendiri bahkan melihat cetak-cetak lampu sendiri kan, tapi itu positif ini karena kakak nggak masuk tuh masuk karena itu mungkin cuman lagi konslet emang dari dulu belum diberesin aja mungkin ya kayak gitu. Terus tapi denger dari cerita yang itu bahkan kayaknya juga ngerasain ternyata mungkin banyak juga dari teman-teman penonton anak semanis nih ngerasain apa ya atau alumni juga. Kalau hanya perempuan kayaknya sih sering sih kayaknya. Iya, kayaknya soalnya banyak sih cerita dari WC itu. Iya, termasuk saya juga pernah. Tapi ini malam-malam guys ini. Tapi kalau saya nggak digangguin, kayak cuman mungkin dari view-nya sendiri ya ngerasa auranya tuh beda banget. Waktu itu tuh pas malam swasembada, malam-malam kita nginep kan. Nah kebetulan teman-teman yang lain tuh udah pada tidur, dia lagi pengen ke WC gitu, nggak enak ngebanguninnya. Nah emang nggak digangguin, tapi ngerasa pas dia di WC tuh kayak bener-bener auranya tuh beda banget. Nah pas keluar kanan nih yang di bagian tong sampah gitu tuh, tong sampah gitu kayak sekilas kayak ngelihat apa yang bentuknya kayak lontong tuh putih. Pas poci, nah itu dia mas, jelas banget kelihatan mukanya hitam terus ada matanya merah-merah gitu, matanya merah gitu kelihatan lagi duduk dan ada kedinginan gitu. kerasukan massal camping bersama sekolah tahun 2009, puluhan siswa mendadak kesurupan. Jadi kayak hawanya tuh ngigo kayak gitu. Itu pernah juga itu di sekolah. Nah di luar sekolah yang tahun kemarin bahkan yang di kalian angkatan kalian jadi Pancasila.